Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Celengan Mak di sini. Ya, kali ini kita di kantor BPS Kabupaten Sumelu ya. Nah, ini salah satu kantor BPS Kabupaten Sumelu. Nah, ini yang lagi viral nih, yang lagi viral saat ini, lagi viral posisinya banyak orang bertanya saat ini sensus penduduk. Ya, sensus penduduk ya. Sensus penduduk itu seperti apa gitu kan? Nah, jadi banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, pertanyaan ini kita langsung tanyakan langsung. Ya, kita tanyakan langsung ke kantor BPS-nya. Yo, let's go. Oke, sahabat Wakacicau dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kabupaten Sumelu. Ya, ini kita langsung berjumpa nih langsung dengan Bapak Kepala BPS Kabupaten Sumelu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, dan juga dengan Mako sensus penduduk. Ya, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, ini kita alhamdulillah mendapatkan waktu sedikit untuk menanyakan langsung, agar jangan ada dusta di antara kita, jangan ada salah paham di antara kita. Langsung kita tanyakan. Ya, langsung aja kita tanyakan. Ya, salah satunya nih, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Ini ya. ada nih para netizen ya. Para netizen ini banyak bertanya nih, Pak. Nah, masalah sensus penduduk saat ini sangat berbeda dengan sensus penduduk 10 tahun yang lalu. Nah, sedangkan sensus penduduk saat ini pertanyaan yang muncul, banyak yang terjadi muncul, yaitu kenapa kuesioner itu diisi langsung masyarakatnya, kenapa tidak diisi oleh petugas sensusnya, Pak? Nah, tolong dijawab supaya netizen kita tahu, Pak, bagaimana yang sebenarnya, dan jangan ada dusta di antara kita, Pak. Oke, Pak. Ya, langsung, Pak. Saya kasih waktunya 3 menit, Pak. 3 menit. Oke, terima kasih teman-teman ya. Rahmat ya. Jadi gini, Ya. sensus ini sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Sebenarnya. Tapi malah lebih bagus karena kita menggandeng dinas Dukcapil untuk mengambil data admin duknya. Itu kita rencanakan sudah 2 tahun, Mat. Jadi dari 2018, 19 sampai 2020. Sampai di bulan Februari itu masih sama, kita rencananya sama persis, malah hasilnya harusnya lebih bagus. Tapi kita tahu bersama ya Pak Roni ya, jadi di bulan 3 kita ada yang namanya COVID menyerang dan sebagainya, sehingga BPS harus mengambil keputusan. Keputusannya berat. Satu, sensus harus tetap jalan karena gunanya banyak. Kedua, harus menjamin keselamatan seluruh penduduk. Itu jadi awalnya. Kenapa seperti itu? Akhirnya kita ambil keputusan untuk proses bisnisnya diubah. Tapi bukan hanya di Sumelu saja, tapi seluruh Indonesia sama. Satu Indonesia ini sama semuanya dengan cara kita tuh ada tiga zona istilahnya. Ada zona seperti kita, zona biasa, nanti istilahnya drop off, dokumennya diambil dan sebagainya. Kemudian yang zona kedua itu cuma didata sampai ke RT saja atau ke dusun saja, nggak ke rumah-rumah. Dan zona ketiga itu wawancara biasa kayak tahun-tahun sebelumnya, itu di Papua dan di Papua Barat. Untuk Aceh sendiri itu cuma 4 yang cuma sampai di RT. Sementara kita Sumelu termasuk yang zona 1 yang harus diisi atau dikirimkan dokumennya ke penduduk. Terus pertanyaannya ya Pak Roni ya tadi ya, kenapa harus penduduk? Ya, betul sekali, Pak. Kita sebelumnya kan ada sensus online itu ngisi sendiri. Ya, kita harapkan sendiri. Yang kedua juga sama, karena takut diskusinya jadi menyebarkan virus dan sebagainya. Kalau lama dan sebagainya, maka ditaruh dokumennya, ngisi mandiri dan dikembalikan lagi isinya. Itu memang secara nasional seperti itu. Gimana? Oke. Namun ini ada juga, Pak. Nah, netizen ini yaitu mengomen atau juga menjelaskan bahwa di situ yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, Pak. Nah, seperti ada kadus membawa dokumen dan memberikan kepada masyarakat. Nah, sedangkan petugasnya tidak ada. Nah, itu ada, Pak. Di netizen itu ada salah satu seorang netizen mengatakan itu yang ke rumah dia
Itu salah satu, Pak. Ya, kita tidak tahu yang untuk selanjutnya seperti apa. Ya kan, warga Cincau? Ya, ini saya mewakili nih. Ya, mewakili. Kita langsung tanyakan. Ya, mungkin bisa Bapak jelaskan kenapa? Ya, atau langsung Pak Roni ya, bagian makonya. Nah, bisa menjelaskan kenapa ada juga yang hanya kadus saja di Kabupaten Simelu. Nah, kenapa Pak bisa seperti itu, Pak? Nah, mungkin seperti ini ya, Pak Rahmat. Banyak kejadian di masyarakat yang harusnya sedikit yang melakukan seperti itu, gitu kan? Tapi digeneralisir bahwasanya rata-rata semua kadus yang melakukan. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mekanismenya di lapangan, memang nanti yang akan menyerahkan dan yang akan mengambil dokumen itu nanti adalah petugas sensus. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di lapangan itu nanti petugas sensusnya didampingi oleh ketua SLS, ketua dusun atau ketua RT. Jadi kejadian itu terjadi misal nih kan masyarakat juga nggak tahu apa yang terjadi antara kepala dusun dengan petugas sensusnya. Bisa jadi dengan penyebaran COVID, gitu kan, petugas sensus kemungkinan tidak boleh dulu masuk, gitu. Ada deal antara petugas sensus dan juga dengan kadusnya untuk memudahkan bagaimana nanti pengumpulan di lapangan. Tapi sejauh SOP-nya, gitu kan, memang itu yang harus melakukannya adalah petugas sensus, tapi harus bersama-sama dengan kadusnya. Oke, baik Pak, baik. Cuma saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin dengan penjelasan seperti tadi itu, Pak. Nah, jadi apabila nih ada kadus yang mengantarkan kuesioner ini kepada masyarakat tanpa ada petugas sensus, itu bagaimana Pak? Apakah masyarakatnya menerima atau ditolak atau gimana Pak? Nah, seperti apa tuh Pak? Kalau misalnya Pak kadusnya mengantar tanpa ada petugas. Iya, betul sekali. Karena itu tadi ya, mungkin ya yang saya bilang ya, bisa jadi kan sekarang penyebaran COVID ya. Berarti diterima aja Pak ya? Diterima ya? Aja. Ya, diterima. Seperti ini. Ya. Sebelum Pak kadusnya untuk ke rumah-rumah warga itu sudah ada koordinasi sebelumnya. Jadi itu sudah dikirimkan bahan ajar dan dilakukan pembelajaran mandiri. Untuk siapa nih? Untuk kepala dusunnya atau untuk ketua RT-nya. Ya, berarti intinya apabila ada kadus yang mengantarkan, masyarakat dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Kabupaten Simelu, siap untuk menerima dan menerima karena itu sangat bermanfaat Pak ya, sangat bermanfaat. Betul. Apabila ditolak itu akan berefek, banyak efek. Dan ini juga ada lagi nih Pak. Nah, pertanyaan ini banyak sekali dari netizen nih. Saya sendiri yang mungkin mewakili di sini. Salah satunya saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak nih. Nah, mungkin Bapak yang nanti saya nggak bisa jawab Pak. Ya, bisa. Yang mana aja juga boleh. Oke, siap. Nah, jadi seperti ini pertanyaan dari para netizen. Nah, ini banyak pertanyaannya. Apakah bisa minta bantu diisi oleh aparat desa atau petugas sensusnya Pak? Nah, dikarenakan mereka tidak mengerti, tidak tahu, mereka meminta tolong kepada aparat desa. Apakah itu bisa Pak? Oke, terima kasih ya. Ya. Saya mendengar memang banyak juga yang bertanya seperti itu melalui CU juga ada yang tadi ini ya, sama persis kan ya. Betul. Intinya adalah tugas petugas sensus kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Tadi saya bilang di awal tadi ya, karena COVID berubah proses bisnis kita. Cara-caranya kita ubah semuanya menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan apakah boleh petugas sensus mengisikan. Iya. Artinya kan banyak orang yang misalnya buta huruf, atau nggak punya pensil lah misalnya ya, minta tolong ke petugas ngisi. Satu, memang itu bukan tugas pokok dari petugas sensus, tapi diperbolehkan. Artinya gini, asal si petugas sensus tadi dimintain tolong. Kemudian saya juga menghimbau kepada seluruh petugas sensus saya sebenarnya, itu sebenarnya tugas pokok dia memang tidak mengisikan, tapi jikalau diminta tolong, maka ya seyogyanya mau membantunya.
Ya, artinya kan ketika mendampingi ya, sebenarnya kan dijelaskan ada juga namanya, oh ini di sini ada nih. Nah, C1 itu kayak gini Mat ya. Iya. Mungkin Rahmat belum tahu atau Iya, rekan-rekan betul. juga belum tahu. Nah, Iya. C1 itu kayak gini nih. Oh, Ini isinya untuk satu keluarga. ya. Terus tapi kalau keluarga itu nggak bisa ngisi, dibantu, minta tolong dibantukan. Sebenarnya kita sudah kasih juga petunjuknya. Cara ngisinya seperti apa ini sudah kita kasih sebenarnya. Tapi kan takutnya nggak bisa ya. Terus minta tolong. Ya itu yang bagi yang ini Pak, yang bagi yang benar-benar tidak bisa menulis ataukah secara umum semua masyarakat bisa meminta tolong. Nah, seperti gini itu, Pak. sebenarnya Ya, Pak. Ya. ini kan sensusnya berbeda dan luar biasa. Artinya kita beri kesempatan luar biasa kepada masyarakat untuk mengisi sendiri. Nanti takut dikiranya petugasnya mengarang data dan sebagainya Pak Roni ya. Ya. Jadi persiapan tanggal lahirnya berapa, isi sendiri daripada ini kan. Tapi yang dimaksudkan Rahmat tadi mungkin ya jangan semuanya, kalau kita segar bugar, mengerti, sehat, berpendidikan lagi, PNS misalnya. Ya. Masa kayak gitu harus minta tolong si petugas, kan malu lah. Bagaimana kita sebagai PNS misalnya atau sebagai orang yang terdidik untuk membantu bangsa, masa kita ngisi sendiri nggak mau gitu. Iya, betul, betul. Harusnya ngisi sendiri. Tapi kalau bagi yang tadi masyarakat yang buta huruf dan sebagainya ya, itu petugas saya insya Allah mau menolong. Mudah-mudahan nanti kita mau membantu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ya, Ya, itulah jawabannya ya dari netizen nih. Ya, itu jawabannya salah satunya. Berarti BPS ini sangat luar biasa. Mereka membantu kok, membantu. Ya, sangat membantu. Iya, ya, betul. Nah, jadi kalau seandainya ada berkendala di sana di rumah atau yang datang namun tidak bisa atau berhalangan, boleh meminta tolong. Iya, meminta tolong kepada petugas sensusnya. Seperti itu, Pak ya. Atau Pak Kadus atau Iya, Pak Pak ini Kadus tolong bisa. dibantu ya semua. Ya, Iya. dibantu, bisa. Tapi intinya itu bagi yang nggak bisa beneran ya. Ya, Nanti betul. bukan malas loh ya. Ya, betul. Tidak bisa beda sama dengan malas. Ya, betul. Kalau malas ya janganlah, itu kan seperti apa ya Mat ya. Ya, betul. Nanti tolong diimbau juga pada ini ya, Ya, betul, Pak. netizen yang sering tanya sama kamu ya. Oke, siap. Ya, mungkin langsung aja ya. Ya, ini ya. Langsung. Ya, sarang Geo. Oke, ya. Mungkin ada lagi nih Pak. Ini pertanyaan yang ketiga Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga ini sebenarnya pertanyaan ini banyak nih Pak. Mau sampai ya yang masuk aja nih ada barusan 5 menit. Sudah 200 lebih nih Pak. Jadi nggak mungkin 200 lebih. Ya kita pilih aja acak ya, acak. Luar Ya, biasa. acak ya, luar biasa. Berarti Ya. tertarik sama sensus ya? Ya, sebenarnya seperti ini Pak. Sebenarnya masyarakat ya, di Indonesia ini mungkin takut Pak ya, takut datanya ini. Ya, ini salah satu pertanyaannya dari netizen, yaitu mereka takut Pak. Nah, takut bahwa dengan sistem yang sekarang ini, apakah ini bisa dikategorikan atau bisa dipastikan valid Pak nantinya data mereka. Nah, jadi mungkin bisa Pak Roni ya, ya. Pak Roni ya dari ketua makonya bisa menjawab. Nanti saya lengkapi kalau nggak ini. Ya, dengan seperti Kurang lengkap. ini sistemnya saat ini, apakah ini bisa benar-benar valid atau nanti takutnya ini ada salah satu juga Pak. Ini sekalian menyampaikan bahwa netizen juga ada yang bilang takutnya nanti data kami abal-abal. Abal-abal ya Pak. Kalau di kampung kami abal-abal namanya Pak. Nah, abal-abal itu tidak akurat. Kira-kira dengan saat ini sistemnya akurat nggak? Kira-kira Pak? Berarti ini mengenai tentang kualitas data. Iya, ya, betul ya. sekali Iya. gitu. Ya. Jadi untuk kualitas data, BPS sendiri banyak sudah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kualitas data, khususnya di BPS Kabupaten Simelu ya, yang sekarang kita lakukan. Yang pertama itu berkualitas gak nanti datanya. BPS sudah memikirkan, kemudian sudah meminimalkan pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Jadi tidak seperti pertanyaan yang menyusahkan, tidak. Paling seperti yang di sini, apakah status kepemilikan rumah, kemudian penggunaan listrik, kemudian juga penggunaan air minumnya, kemudian mengisi nama dan nik, tempat tanggal lahir, itu kan sudah yang awam, yang umum, gitu kan? Itu yang umum. saya rasa sebagian besar kita di Kabupaten Simelu juga paham dengan hal itu, seperti itu. Karena juga mungkin di kalangan
mungkin anak SMA pun bisa mengisi itu. Kalau Oh, sederhana ya Pak ya? Ya, sederhana, Sederhana, ya. sangat sederhana sekali. Ya. Jadi sebelum masyarakat mengisi, seperti yang dibilang Bapak pimpinan tadi, juga ada lembar C1 pendamping. Ya. Jadi masyarakat juga bisa membaca bagaimana pengisiannya. Kemudian petugas sensus juga tidak semata-mata hanya meninggalkan dokumen, tidak. Ya. Petugas sensus juga menjelaskan nanti bagaimana cara pengisiannya, dan yang termasuk bekerja itu seperti apa itu juga dijelaskan oleh petugas sensus. Oke Pak, oke. Kalau seandainya gini Pak, sudah dijelaskan oleh petugas sensus, namun ya mungkin lupa Pak, masyarakatnya lupa dan ingin mengisi, mereka tidak tahu Pak, karena sudah diajarkan tapi mereka lupa. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu dikosongkan atau dipertanyakan kemana? Nah gitu Pak, kira-kira Pak. Karena itu kan ditinggalkan, masalahnya kan itu ditinggalkan. Bagaimana warga hijau? Ya kita serbu terus ya BPS ya. Aduh, ini rahmat ya. Ceru memang. Jadi kan ada proses itu ya, Pak Rahmat ya. Kan Ya. ada proses drop dokumen, Ya. kemudian dijelaskan sedemikian rupa, kemudian sekiranya paham, ditinggalkan dokumennya, kemudian diisi. Dan tiba-tiba mungkin terlupa. Ya betul. Nah, saat pengambilan dokumen, Ya. nah di situ bisa terjadi diskusi. Oh, Dan bisa juga langsung seperti itu. diisikan. Lah, oke Pak, seperti itu. Namun ini ada juga netizen nih menanyakan Ya. kepada saya, Pak, ini dokumennya sudah sampai Ya. ke rumah saya, namun petugasnya tidak datang lagi dikarenakan janjinya diambil hari Jumat. Saya pergi ke kantor, rumah saya tidak ada orang di rumah. Nah, kira-kira apakah petugas sensusnya akan datang kembali mengambil atau bagaimana Pak? Nah, itu bagaimana Pak? Ya. Nah, karena mereka sudah berjanjian pada saat itu hari Jumat akan diambil, namun masyarakatnya tidak di rumah. Nah, jadi waktu petugasnya datang tidak ada di rumah, mereka menunggu lagi, namun petugasnya tidak datang. Apakah itu juga akan datang ataukah tidak Pak? Atau kemana dokumennya diantar? Nah, seperti itu Pak. Ya, yang itu yang jelas pasti akan datang, karena berapa dokumen yang di drop itu akan dihitung, dan begitu juga akan kembali itu juga harus sama dengan yang di drop. Ya. Kemudian di kuesionernya itu nanti yang di C1-nya itu diserahkan ke warga, dan ada yang namanya rekap, Ya. daftar desa. Nah, nanti di situ ketahuan dan ada langsung nomor bangunan fisik. Ya. Itu dinomori semua. Kemudian siapa yang belum di drop nanti bisa dicek. Jadi itu akan dipastikan akan diambil lagi. Akan dipastikan akan diambil lagi. Diambil Ya, lagi. seperti itu Oke. masyarakat. Ya. Saya boleh nambahin nggak? Ya, boleh, boleh. Boleh. Satu Ya, tadi boleh. ini pertama Ya. petugas kita menjelaskan memang sekilas ya, menjelaskannya bukan dalam artian 10 menit sampai 15 menit, memang sekilas betul. dijelaskan. Jadi memang ketika mungkin ada teman-teman yang langsung, Pak ini dari sensus gini sebentar paling 5 menit atau 3 menit, ya itu sudah menjelaskan sebenarnya. Ya. Kalau mau menjelaskan total mungkin nanti 1 jam di rumah itu nggak akan selesai gitu. Ya, betul. Tugasnya banyak. Kemudian tadi yang kedua, masalah tadi yang ini ya, kalau kosong ya, Ya. harus balik Ya, atau kalau ngambil ya, ngambil gitu Pak. Oh iya, pertama gini, Hmm. bagi tadi yang nanya tadi sama bunga atau sama atau Ya, ini kita buat cewek atau inisial, cowok? inisial Cowok nih. atau cewek? Sama nanya cowok, namun Kepala kita keluarga. buat aja inisialnya bunga, boleh bunga. Ya, agak ke cewek dikit ya. Jadi ini kalau Ya. kepala keluarga ya, Hmm. kalau sudah janjian, namanya janji itu kan ya kasihan lah kalau memang si petugas datang terus kita sengaja menyusahkan Ya. kan. Oke. Jadi kalau memang nggak bisa, tolong dititipkan ke istrinya Ya. atau anaknya atau siapa yang ada sekiranya di rumah. Hmm. Atau kalaupun nggak bisa, nanti bisa dikumpulkan ke Pak Kadus Ya. atau RT juga boleh. Itu sebenarnya kesepakatan di dalam dusun atau dalam RT itu. Oh, boleh Pak, boleh. Boleh. Nggak Boleh. masalah. Berarti kalau seandainya petugasnya belum juga datang beberapa hari, lalu masyarakatnya langsung mengantarkan ke kadus apa boleh? Boleh. Pak? Boleh ya? Boleh sama Kak Cica, boleh. Banyak, luar biasa ya. Jadi saya minta tolong juga Pak Kadus ya yang menonton nanti ya tonton. Ya. Saya siapa tahu netizen dari CU ada ke Pak Iya, Kadus. ya, betul. Ya dikumpulkan juga nggak masalah. Jadi itu sistemnya Boleh. saling kerjasama antara Pak Kadus sama petugas sensus kan sudah
gini nanti. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan dari itu yang penting kan semua data Ya. terkumpul, Pak Kades juga membantu kita ucapkan terima kasih. Sebenarnya caranya sesederhana mungkin lah, Ya. tidak usah dibikin ribet sebenarnya. Kalau memang bisa berkumpul, dikumpulkan lagi ya dikumpulkan saja. Masya Allah, sangat luar biasa. Iya, ya mungkin itu penjelasan kita dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Simelu dan Ketua Mako. Ya terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya terima kasih banyak juga untuk Pak Roni ya. Ya mungkin ya seperti itu. Nah jadi sahabat dimanapun berada, masyarakat kita. Mari kita bertanya langsung. Jangan langsung membuat status yang tidak-tidak. Nah, kalau seperti ini kita menanyakan, kita langsung tahu ya sebenarnya. Ya mungkin Bapak ada mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin yang lagi nonton saat ini. Ya, tapi jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Ya, Langsung ke situ atau ke sana? Ke sana ya? Ya, langsung ke sana Oke. boleh, langsung kemari juga boleh ya kan. Mau yang ke mana aja juga boleh lah. Ya. Oke ya? Ya. Ke Rahmat deh. Ya, Oke, saya nitip ke Rahmat untuk disampaikan ke teman-teman semuanya. Intinya adalah sensus itu penting. Ya. Sensus itu adalah sumber data. Datanya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus, perencanaannya bagus, hasilnya bagus. Kalau kita yang punya data nggak mau memberikan data, ketika datanya amburadul atau seperti apa ya, jangan salahkan tugas BPS-nya, Ya. tapi salahkan diri sendiri. Kenapa kok nggak mau peduli dengan datanya sendiri? Ya. betul. Ada satu lagi yang tadi mungkin sedikit terlupa, intinya adalah sensus kali ini juga sensus yang berbeda, bukan data dari kosong yang kita punya, tapi kita kerjasama dengan Dukcapil. Kita punya data Adminduk. Jadi Bapak Ibu yang nggak mau ngisi, kita punya data yang dari Adminduknya. Ya. betul. Kalau ada yang data salah dan sebagainya kan nanti ya itu yang dipakai. Kan datanya nanti kita kembalikan ke Dukcapil lagi, ke Adminduk sebagai data balikan namanya. Ya. Jadi datanya ya kalau memang nggak ada yang dari Bapak Ibu nggak ngasih, ya datanya kita pakai data yang punya Adminduk lagi, Iya. data Dukcapil lagi. Jadi tolong dibantu kasih tahu Boleh, teman-temannya boleh, untuk boleh. tadi juga bagus. Ya. Langsung bertanya, Ya. nanti Rahmat misalnya ada pertanyaan tadi sudah ada berapa? 10 ya? Ya. 200 lah. Ya, 200 tapi kan tidak mungkin Pak, karena waktu ya. Pak. Ya nanti besok-besok datang lagi boleh. Ya, Ya, Pak Ron, ya. boleh. Ya. Kalau nggak ketemu di kafe kita ya, Ya, boleh. nanti ketemu di ruangan saya juga boleh. Ya. Tapi tidak pasti saya kan Pak. Boleh kan yang lain-lain datang ya Pak? Boleh. Ya boleh. Oke, boleh. Sangat boleh ya, sangat boleh. Ya mungkin dari terima kasih Pak. Ya dari Pak Makonya langsung kita tanyakan. Ya mungkin ada yang mau yang ini. Ya tidak ada. Oke, nanti kita potong yang masalah itu. Ya oke, sahabat Oka Cincau, ya warga Indonesia dimanapun berada ya. Ya saya sangat lepas ya, alhamdulillah. Ya mungkin mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermakna bagi yang belum mengerti ya. Tembus yang view belum mengerti. 2.000 ya. Ya kalau ini tembus 1.500 voucher nanti kita kasih ya. Ya voucher sebanyak 3 ya. Ya 3. 3 atau 2 nih? 2. Ya 2 voucher ya. Ya kalau tembus 1.500 ya kita mainkan. Artinya 1.500 penonton. Oke, sampai di sini dulu. Ya mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya mungkin karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ini? Nah, Ya, ini ya. Ya. Baik. Ya, sensus penduduk. Ya. Jangan lupa ya, Jangan lupa ya. penduduk. Oke.